Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau di pagi ini kami masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, sehingga kami boleh menghirup udara segar di pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, berkati kami ya Tuhan, untuk kami semakin dikuatkan dalam menghadapi kondisi bangsa ini yang sedang mengalami wabah pandemik COVID-19. Engkau ya Bapa yang senantiasa melindungi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, yang tertulis pada 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara jujur masih banyak di antara kita yang belum mengerti apa itu bersaksi. Apalagi bersaksi tentang Injil. Bersaksi adalah tampil menjadi pemberi kesaksian tentang apa yang kita lihat dan apa yang kita alami dari satu peristiwa untuk menguatkan peristiwa tersebut. Bersaksi bukanlah pilihan. Bersaksi adalah kewajiban bagi orang yang percaya. Atau dengan kata lain, sebuah keharusan bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Apakah setiap kesaksian kita akan diterima atau ditolak? Itu adalah urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Janganlah hal ini menjadi penghalang bagi kita. Kendala utama yang menjadi penghalang bagi banyak orang untuk bersaksi adalah rasa malu. Perasaan ini juga pernah dialami Timotius. Pada suatu waktu Timotius melayani di jemaat Kolose, menyaksikan Injil. Ia diliputi rasa malu yang mengakibatkan semangatnya untuk bersaksi menjadi kendor. Mengapa ia merasa malu? Ternyata penyebabnya adalah karena Paulus sebagai bapa rohaninya Timotius saat itu sedang berada di dalam penjara. Sebagai orang yang telah dibenarkan Tuhan, tentunya kita juga harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Tuhan telah memperlengkapi saudara dan saya dengan Roh Kudus yang dapat membangkitkan kekuatan, kasih, dan pikiran yang tenang untuk dapat menjadi saksi baginya dimanapun kita berada. Saat kondisi yang dialami oleh bangsa ini, di mana virus COVID-19 membawa ketakutan, kecemasan, bahkan kekhawatiran bagi banyak orang. Seharusnya kita bersaksi. Bukankah firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat 27. Walaupun kita saat ini diharuskan tinggal di rumah, mari kita bersaksi lewat media elektronik yang sudah diciptakan. Alkitab mencatat, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2.
Apakah ucapan, perilaku, tindakan kita sudah mencerminkan Kristus yang ada di dalam kita? Tuhan menghendaki setiap saudara dan saya untuk bersaksi. Fokuskan pandangan saudara hanya kepada Yesus. Jangan berpaling ke kiri atau ke kanan. Jangan izinkan iblis mengelabui dan mengacaukan pikiranmu, sehingga saudara malu dan tidak berani bersaksi atau mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Tentunya saudara tidak mau menghadap Tuhan dengan tangan kosong, bukan? Hidup kita adalah kesaksian tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu sebagai pemberita Injil, bersaksi untuk orang lain. Amin.